Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Dina Fitria. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anak sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar materi kelas 12, faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Kita mulai dari sejarah peradaban Islam di dunia. Peradaban yang menjadi jembatan peralihan antara zaman klasik ke era Renaissance, yaitu zaman keemasan, di mana peradaban Islam itu ketika seluruh ilmuwan dan cendekiawan paling brilian di muka bumi ini berkumpul dalam satu kekhalifahan Arab, Persia, dan Spanyol. Di mana era keemasan Islam dan kapan waktu terjadi era keemasan Islam? Jadi, yang dimaksud sama zaman keemasan Islam itu adalah sebuah periode ketika dunia Arab secara politis bersatu di bawah kekhalifahan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan budaya yang luar biasa pesat. Periode ini juga ditandai dengan berdirinya Bait al-Hikmah, yang merupakan pusat studi perpustakaan sekaligus universitas terbesar di dunia pada saat itu. Pada periode yang cukup panjang ini, sekitar 500 tahun, bisa dikatakan tidak ada peradaban lain di dunia yang bisa menandingi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam, dari mulai Eropa, Cina, India, karena kegigihan khalifah yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan melebihi peradaban manapun pada masa itu. Sejarah peradaban Islam di dunia terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, di mana periode ini mengalami 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Yang kedua, fase disintegrasi. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan, di mana pada masa ini Islam mengalami masa kemunduran yang pertama. Kemudian masa lahirnya 3 kerajaan besar di dunia. Periode yang ketiga adalah periode modern yang dimulai pada tahun 1800 sampai sekarang. Pada masa fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan yang terjadi pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, dimulai daripada hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi peradaban Islam ini sudah mulai. Saat itu Nabi tidak hanya menjadi pemimpin agama, melainkan beliau juga menjadi sebagai kepala negara. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam pun semakin kuat. Dibuktikan dari banyaknya peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Namun, di tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat. Mulai banyak kekacauan yang terjadi dikarenakan beliau tidak menunjuk siapapun sebagai penggantinya. Hingga akhirnya banyak suku yang melepaskan diri dari kekuasaan Madinah. Bahkan ada beberapa yang menolak agama Islam, bahkan mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi loh. Selain itu, orang-orang juga banyak banget yang gak mau membayar zakat. Selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, pergantian pemimpin pun silih berganti. Dimulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan dengan sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi masa ini disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin. Setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Nah, pada dinasti Bani Umayyah inilah pemerintahan yang tadinya demokratis berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Ibu kota pun dipindah dari Madinah ke Damaskus. Namun, pada zaman ini jugalah terjadi ekspansi besar-besaran. Beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan, yakni Afrika Utara, Palestina, Syria, Spanyol, Irak, Persia, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, dan beberapa wilayah di Asia.
Setelah berakhirnya dinasti Bani Umayyah, kemudian digantikan oleh Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah ini kekuasaan berlangsung dari tahun 750 Masehi hingga 1000 Masehi. Pada masa pemerintahan Bani Abbas ini, ibu kota negara yang tadinya Al-Hashimiyah pun dipindah ke Baghdad. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas negara. Pada masa ini pula lah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang sangat pesat. Selain itu, banyak juga pembangunan seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, keperluan sosial, dan farmasi. Banyak juga nih penerjemah buku-buku yang bermunculan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Kemajuan peradaban Islam di dunia melalui Bani Abbasiyah dimulai dari kepemimpinan Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun. Pada masa ini banyak penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab yang terbagi menjadi 3 fase dalam khalifah selanjutnya, yaitu yang pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Khalifah Harun Al-Rasyid. Pada fase ini banyak diterjemahkan karya-karya bidang astronomi dan logika. Kemudian yang kedua pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, banyak yang diterjemahkan adalah buku-buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketiga, fase ini setelah tahun 300 Hijriah, karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas. Selain astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran, semua bidang keilmuan sudah mulai diterjemahkan. Kemajuan peradaban Islam di dunia tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi antar bangsa. Bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, seperti dengan bangsa Persia yang pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintahan, perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama ilmu filsafat. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik, artinya secara umum politik dalam Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik dan pertengahan. Yang kedua, periode modern. Pada periode klasik dan pertengahan ini digabung menjadi satu. Kenapa pandangan politik umat Islam pada periode ini cenderung bersifat khalifah sentris, artinya kepala negara memegang peranan penting dalam memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut mematuhi khalifah dan mengikuti semua perintahnya. Pada fase yang ketiga, pada periode modern ini, politik Islam di masa ini mulai bersentuhan dengan pemikiran Barat. Selanjutnya, faktor yang ketiga menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Artinya, para khalifah menyadari betul bahwa ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Artinya, menerjemahkan buku-buku asing sudah dilakukan secara besar-besaran dengan tampil begitu mengesankan, sehingga ilmu pengetahuan semakin berkembang dan meluas di tangan kaum muslimin. Berikutnya adalah semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam. Tidak ada paksaan untuk berdakwah bagi orang-orang yang menginginkan untuk menyebarluaskan agama Islam. Kemudian adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori seperti Al-Khawarizmi, bapak ahli matematika, penemu teori aljabar, kemudian Al-Biruni, Al-Farabi, bapak filsafat, Ibnu Haytham, dan Al-Battani. Jazakumullah khairan. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.